حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala wa jazahu khaira. Di rukun dalam salat, rukun terakhir dari salat yaitu pembahasan tentang as-salam. Dan ini termasuk khitam atau akhiran dari salat, atau paling akhirnya rukun dalam salat. Ar-ruknu tsani asyar, rukun ke-12 yaitu salam. Dan dikatakan oleh beliau wal muradu bihi at-taslimatul ula. Yang dimaksud dengan rukun salam, rukun yang berupa salam di sini adalah salam yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i, salam yang kedua bukan rukun. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, salam yang kedua bukan rukun. Dalam mazhab Hanbali, salam yang kedua termasuk rukun. Jadi dalam mazhab Hanbali dua-duanya rukun. Ya, dan ini perlu dibedakan. Ya, karena yang kita ajarkan di kitab ini mazhab Syafi'i, namun dalam urusan ini Anda lebih mengikuti pendapat mazhab Hanbali. Bi an yaqula al-musalli, maka salam itu adalah orang yang salat ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, minimal itu. Berarti salam yang dimaksud ini adalah ucapannya. Ucapannya, bukan nolehnya. Noleh itu bukan salam. Noleh itu iltifat. Noleh ada noleh. Sementara salam adalah ucapan lisan. Assalamualaikum, gitu. Sebagaimana kalau seseorang ngetok pintu, antara ngetok dengan salam itu beda. Ya, tok ini bukan salam, tapi salam adalah mengucapkan assalamualaikum. Begitu juga kalau antum naik motor. Nabi SAW menganjurkan untuk salam. Ar-raqib 'alal mashi, orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang sedang berjalan. Maka kalau naik motor, sunnahnya adalah antum assalamualaikum. Adapun kalau klakson doang itu bukan salam. Itu bukan salam. Ya, itu bukan salam. Ya. Menyapa, tapi bedakan antara greeting, menyapa dengan salam. Maka salam secara syar'i adalah antum mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Ya, begitu. Baik. Hukum salam di akhir salat. Assalamu ruknun min arkanis salah. Salam termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Wa fardun min furudiha, dan keharusan, kewajiban di antara kewajiban dalam salat. La tasihhu illa bihi. Salat tidak sah kecuali dia khatamkan, diakhiri dengan salam, ucapan salam.
wala yaqumu ghairuhu maqamahu. Dan selain dari ucapan salam itu tidak bisa menggantikannya. Terjemahan tidak bisa menggantikannya pada asalnya. Ya, kecuali mungkin orang yang baru masuk Islam dan dia belum pernah dengar ucapan salam. Tapi kalau sekarang gampang. Kalau dia Nasrani di Indonesia, mu'allaf, maka Assalamualaikum sesuatu yang biasa buat dia. Bahkan kadang-kadang bisa ngejawabnya orang-orang Nasrani, bisa ngejawab kita Assalamualaikum, dia jawab juga padahal Nasrani, kita nggak tahu kalau dia Nasrani. Nggak mungkin dong pas lagi Nasrani, dia bisa tuh salam, dia bisa jawab salam, pas masuk Islam, dia nggak bisa salam. Gimana? Taib. Masyru'iyatuhu. Disyariatkannya salam bagaimana? Thabata dzalika fi sunnati bima rawahu Ali radhiyallahu anhu. Itu ada dalam sunnah Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salati at-tuhur." Kunci salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Ihramnya, pengharaman perbuatan di luar salat itu dimulai dari takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar di awal. Wa tahliluha at-taslim. Dan penghalalannya setelah penghalalannya adalah salam, mengucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Kunci salat bersuci. Bersuci itu dilakukan sebelum salat. Dan ketika salat dalam keadaan suci. Maka bersuci adalah syarat sah salat. Adapun takbiratul ihram rukun salat, salam rukun salat. Gitu. Ya, miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Bersuci syarat sah salat. Keadaan suci adalah syarat sah salat. Takbiratul ihram rukun salat. Pertama, tasalam rukun salat. Kemudian kata penulis hafizallah, wa li'annahu ahadu tarfai salati fawajaba fihi an-nutqu ka-tarfil awwal. Karena mengucapkan salam di akhir salat itu adalah salah satu ujung salat, maka wajib dengan lisan mengucapkan salam sebagaimana ujung yang pertama. Apa itu ujung pertama? Takbiratul ihram. Orang kalau takbiratul ihram tidak berkata, tidak mengucapkannya, tidak sah salatnya. Atau belum sah, tidak sah. Walaupun dia mengucapkan dengan hati, selama dia bukan orang bisu, maka tidak sah salatnya kalau dia belum mengucapkan Allahu Akbar di awal salatnya. Harus terlafalkan. Kalau jahar itu enggak harus, tapi terlafalkan. Dan terbisikkan minimal dirinya mendengarnya. Allahu Akbar. Gitu. Enggak harus keras-keras. Kadang kalau keras-keras malah taswis, mengganggu orang. Sebagaimana itu torf awal, yaitu ujung pertama salat wajib dengan lisan, maka ujung terakhir salat juga wajib dengan lisan. Assalamualaikum. Berarti jemaah ini yang jadi makmum wajib nggak salam? Ayo. Wajib. Ternyata tadi maghrib salam diam aja. Berarti sampai sekarang dia belum selesai sholat. Enggak, udah batal sholatnya. Batal, enggak sah sholatnya. Imam wajib takbiratul ihram, jelas itu fardu buat dia. Rukun. Makmum takbiratul ihram harus. Tidak mengucapkan Allahu Akbar di awal, tidak sah tuh makmum. Tapi sekarang itu udah tahu kita. Adapun takbiratul intiqal, mengucapkan takbiratul intiqal untuk makmum itu sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Takbiratul intiqal ini Allahu Akbar untuk ruku', cukup imam saja. Itu menurut sebagian ulama.
Oke, itu dimaafkan. Sekarang kalau misalnya dia akhir salat, di akhir salat. Imam salam jelas, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia cuman gitu. Diam aja. Karena sebagian orang mengira takbiratul ihram itu angkat tangan dan salam itu noleh. Ini salah. Salam itu ucapan. Maka kalau cuma noleh gini doang, ini orang lagi noleh, bukan lagi salam. Gitu. Oke. Berarti harus yang selama berpuluh-puluh tahun salat berjamaah terus. Tapi kalau salam dia enggak mengucapkan, maka kabar gembira buat beliau. Tidak sah semua salatnya. Tidak sah semua salatnya. Ini kabar gembira atau sedih enggak tahu deh. Kabar gembiranya sekarang tahu sebelum meninggal. Jadi beramallah, moga Allah maafkan. Saya katakan moga Allah maafkan karena bisa jadi tetap berdosa. Kenapa? Kenapa berpuluh-puluh tahun enggak mau ngaji atau enggak mencari tahu? Padahal itu amalan setiap hari. Ya. Makanya Bapak-bapak sekalian, bersyukurlah kalau Allah kasih hidayah kita untuk mau ngaji. Coba lihat teman-teman kita di jalanan yang enggak pada mau ngaji. Kerja rajin, Sabtu Ahad enggak mau ngaji. Ya, padahal uang sekali. Kadang alasannya gengsi atau enggak suka sama ustadznya. Subhanallah, emang siapa yang harus antum suka? Emang ustadz datang supaya antum suka? Enggak, supaya kita apa? Sama-sama beramal gitu loh. Ini banyak hal-hal kayak gini. Betapa banyaknya orang-orang takbiratul ihram enggak dibaca. Sampai tua enggak sah salatnya. Sampai wafat enggak sah salatnya. Ditanya nanti sama Allah. Udah gitu, di hari akhir hak Allah yang paling pertama yang akan Allah tanya. Paling pertama salat. Enggak sah salatnya. Ya Allah, saya enggak tahu. Nanti ustadznya diserahin enggak. Ya. Kenapa enggak nyari ilmu? Kan kamu tinggal di Bekasi atau Jakarta. Itu akan ditanya loh. Internet ada. Setiap hari nonton reels, masa enggak bisa nonton orang sholat yang benar? Nah, itu ditanya. Enggak ada koneksi, kuota habis, enggak ada alasan. Zaman sekarang. Makanya jangan terlalu berbahagia dengan kemudahan di zaman sekarang. Karena setiap kemudahan ada pertanyaan. Dan betapa banyak yang bermudah-mudah, akhirnya dia lalai dan gak ingat dan kholas, gak beramal. Dan menjadi manja, gak mau mencari ilmu, gak mau berjuang, gak mau berusaha, subhanallah. Ini perkara yang harus kita syukuri jemaah. Maka siapa di antara bapak-bapak nih, kalau ternyata puluhan tahun sholat, pas salam itu enggak mengucapkan, cuma noleh doang, Anda tidak sah salatnya selama ini. Ya gitu. Anda tidak sah salatnya. Mau sesungguh apapun. Subhanallah. Tapi jangan berhenti di kesedihan itu. Melainkan alhamdulillah sekarang Allah kasih hidayah melalui ta'lim ini. Nanti Isya ingat ini. Bagi yang selama berpuluh tahun enggak sah salatnya. Bahkan tadi maghrib enggak sah salatnya. Mau nangis kayak mau apa tadi maghrib atau tahajud nangis enggak sah salatnya. Lepas gitu aja salat. Subhanallah. Berpuluh tahun sia-sia. Semoga Allah maafkan. Tetapi sekarang harus berjuang dari awal. Untuk mengingat ilmu ini. Mengingat ilmu ini. Dan minta sama Allah supaya terus ingat ini sampai wafat. Supaya kita ada modal. Supaya kita ada modal di hari akhir nanti. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala tentang salat kita. Ya. Anda tekankan ini Pak, karena apa? Tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada beberapa dari kita. Walaupun kita nggak harus menunjuk siapa-siapa. Ya. Tadi baca itu salam. Rukun. Dalam mazhab Syafi'i, rukun salam ini satu saja. Assalamualaikum ini rukun, yang ini sunnah. Atau dianjurkan. Sebagian mengatakan wajib. Tapi ya wallahu alam, pendapat yang lebih saya pegang adalah rukun. Maka dua-duanya baca.
Boleh baca. Sebenarnya antum nggak noleh aja, yang penting mengucapkan salam itu sah salatnya. Tapi Rasulullah SAW menoleh gitu loh. Sah tapi menyelisihi sunnah. Kita lihat di sini kemudian sighatuhu. Format lafal salam itu gimana di salat? Aqallu sighatin lisalami assalamu alaikum. Paling minimal bentuk lafal salam adalah mengucapkan assalamu alaikum. Falau akhalla biharfin min hadhihi al-hurufi atau min hadhihi al-ahrufi lam yasihha salamuh. Kalau ada yang kurang satu huruf dari huruf-huruf assalamualaikum, maka tidak sah salamnya. Ketat. Waalaikum. Waalaikum. Iya. Waalaikum. Askum di WhatsApp tuh. Iya. Maka kalau salam, assalamualaikum. Yang benar gitu loh. Karena yang berkaitan dengan keabsahan salat. Kalau yang Assalamualaikum. 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 Ini ngomong apa ini orang? Sekarang kalau antum dapatin imam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak gitu. Makanya imam-imam rata-rata assalamualaikum warahmatullahi. Benar gitu lafalnya benar. Ya. Kita juga gitu dan bisikan sebagai makmum atau salat sunnah sendiri, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum gitu. Ya. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Mas'ud berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi. Nabi SAW ya, beliau salam ke arah kanannya dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi sampai situ. Wa an yasarihi, untuk kirinya assalamualaikum warahmatullahi sampai situ. Hatta yura bayadu khaddihi min hahuna wa min hahuna, sampai kelihatan putihnya kening beliau. Jadi maksudnya apa? Nolehnya itu benar gini Pak. Kalau noleh bukan enggak, bukan noleh serong, tapi noleh ke kanan benar. Sehingga orang di bawahnya, di belakangnya ngelihat putihnya jidat beliau, kening beliau. Dia gitu. Kecuali yang agak-agak ya, kolesterol atau apa mungkin. Asam urat. Ya. Kemudian wala yujzi'u assalamu alaihim. Tidak sah, tidak cocok, tidak mencukupi kalau dia mengucapkan assalamu alaihim. Jadi kum diganti him, enggak. Namun wala tabtulu bihi shalah. Namun salat tidak batal dengan mengucapkan assalamu alaihim. Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamu alaihim? Assalamualaikum itu selamat atas kalian. Assalamualaikum selamat atas mereka. Di sini ada perbedaan di dhamir saja, di pronoun, kata ganti mereka dan kalian. Namun salat tidak batal karena di sini ada doa untuk li'annahu du'aun li ghaibin, karena itu adalah doa untuk orang-orang yang ghaib, yaitu orang-orang yang tidak ada. Assalamualaikum, salam atas mereka itu kaum mukminin. Yang sahih kan assalamualaikum. Ya. Wala yujzi'u 'alaika wa 'alaikumassalam. Dan tidak juga sah kalau misalnya dia mengatakan 'alaika wa 'alaikumassalam. Misalnya ini. Misal saja. Kan udah dia sholat berjamaah. Imam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum kan sami-sami kita bilang assalamualaikum warahmatullahi. Kan itu kesan salam ke kita sebenarnya. Maka kita bilang waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya enggak gitu atuh, itu jawab salam, bukan antum yang salam berarti. Ya.
Waalaikumsalam. Ya enggak lah. Maka di sini wala salami alaikum, wala salam Allahu alaikum, enggak. Udah cukup dengan apa yang dilafal dalam Nabi SAW. Fa in qalahu sahwan lam tabtul salatuhu. Kalau dia mengucapkan itu karena lupa, maka enggak batal. Ya. Lupa, kok bisa orang lupa? Ya bisa aja, siapa tahu. Lagi bengong tasyahud, lagi bengong baca, ya baca dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba kaget kan dia. Karena kaget karena tiba-tiba salam. Maka tiba-tiba Waalaikumsalam. Ya yang ngantuk juga itu tuh ngantuk. Gimana kalau dia ngantuk kayak gini? Pas sudah tasawuf dia lupa baca terus tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatnya sah nggak tuh? Gimana? Pernah nggak Pak melihat orang kayak gini Pak? Ketiduran Pak? Enggak, itu kan berarti tidurnya dia masih belum dalam Pak, karena dia masih mendengar. Makanya dia masih jawab tuh. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah dia udah selesai sholatnya? Belum. Apakah dia batal sholatnya? Enggak. Belum batal. Kenapa? Karena dia belum tidur lelap. Belum. Kalau tidur lelap itu enggak bakal dengar itu. Enggak. Apakah dia boleh langsung salam? Kalau dia tadi belum mengucapkan tasyahud dan semisalnya, maka belum boleh dia mengucapkan salam. Melainkan dia baca dulu tasyahud. Walaupun imam dan makmum pada sudah, dia baru baca sallallahu alaihi wasallam atau at-tahiyatul mubarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah selesai salatnya. Masalahnya ini ada orang yang dia enggak dengar kalau imam udah selesai. Gitu. Dan itu anak pernah lihat. Anak waktu jadi imam. Orang tua. Dan itu di belakang anak pas. Tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Allahumma anta salam. Anak balik badan. Lah, bapak ini masih. Lah. Terus dibangunin sama yang sampingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Udah atau belum tasyahud, ini orang batal sholatnya. Kenapa batal sholatnya? Karena udah tidur lelap, Pak. Iya. Gitu. Tapi waktu itu nggak ada suruh sholat ulang karena ini orang tua agak anti sama anak. Kalau anak suruh ulang, anak nggak jadi imam habis itu besok-besok. Karena ini pewakaf masjid. Jadi gimana ya? Ya agak berat juga anak mau ngomong, Pak diulang Pak sholat di depan jemaah lain kan nggak mungkin ngomong gitu. Ntar dia tersinggung lagi, mana orang angkatan laut lagi dulunya kan repot. Iya, dicemplungnya belum lancar, belajar berenang nanti dicemplungin repot. Ya, tapi kemudian qadarullah rahimahullah, beliau sudah wafat sekarang. Dulu sekali itu tadi ceritanya. Taib, fa in qalahu sahwan lam tabtul salatuhu. Kalau dia lupa ngomongnya waalaikumsalam, itu enggak batal salatnya, tapi dia sujud sahwi. Wa tajibu i'adatus salam, dan dia mengulang salam dengan format yang benar. Namun wa in ta'ammada dzalika ma'a ilmihi bitahrimi batalat salatuh. Tapi kalau misalnya dia sengaja mengucapkan lafal-lafal itu waalaikumsalam, sengaja, maksudnya sengaja di sini salam itu diganti. Formatnya diganti. Ya. Atau alaikassalam. Ya, dan semisalnya. Maka dan dia tahu itu haram, dia tahu itu haram, dia tahu itu enggak boleh mengucapkan itu. Maka dikatakan di sini batalat salatuh, salatnya batal. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata assalamualaikum, bukan lafal lainnya. Maka batal kalau dia sengaja. Bahkan kalau ada kesan main-main, ya batal. Ya.
walam yunqal anhu khilafuh, dan tidak ternukil dari Rasulullah SAW riwayat lain yang menyelisihi lafal assalamualaikum. Tetapi di sini kata ulama, kata Imam Syafi'i, tadi waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam itu yujzi ma'al karahah, yaitu dia mujzi sih maksudnya bisa sah dengan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mujzi. Enggak, yang tidak mujzi itu adalah lafal-lafal lafal assalamualaikum wa alaikum apa, kemudian lafal salami alaikum. Enggak. Tapi kalau dalam di sini waalaikumsalam dikatakan mujzi, bukan boleh, mencukupi dan tetap sah salatnya. Jadi tadi mengucapkan waalaikumsalam itu makruh. Tetapi tentu itu bukan sesuatu yang ini menurut mazhab Syafi'i. Walaupun sejatinya lafal-lafal seperti ini kita harus mengembalikan kepada bagaimana lafal Rasulullah SAW. Teriwayatkan dari Rasulullah assalamualaikum, bukan waalaikumsalam. Maka sebagian ulama berpandangan bahwasanya waalaikumsalam itu ghairu mujzi, tidak mencukupi, melainkan harus diulang. Dan itu yang lebih sahih insyaallah. Diulang, bukan waalaikumsalam. Dan orang yang terbiasa salat sejatinya dia enggak bakal mengucapkan waalaikumsalam ketika mau salam setelah salat. Mungkin hanya orang-orang yang kagetan atau mungkin orang yang baru masuk Islam. Begitu. Tapi yang udah biasa, anak pikir enggak bakal dia mau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa jadi imam? Enggak bakal ada yang kayak gitu. Bakal diganti itu besoknya dia imam. Ya. Baik, kemudian kaifiyahnya, tata cara salam. Ya betadi'ul musalli as-salama wa huwa mustaqbilul qiblah. Orang yang salat ini memulai salamnya dalam keadaan dia masih menghadap kiblat tentunya. Maksudnya menghadap apa? Wajahnya menghadap kiblat. Ya nama salat menghadap kiblat, tapi wajahnya. Ini. Jadi mulainya assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika pas ini dimulai assalamualaikum. Assalamualaikum. Gitu kan? Wa yutimmahu multafitan ilal yamin bihaitsu yakunu tamama salamihi ma'a akhir al-iltifat. Dan dia menyempurnakan salamnya dengan cara multafitan ilal yamin, yaitu menoleh assalamualaikum warahmatullahi, ya. Dan tamamus salam yaitu sempurnanya akhirnya salam itu ma'a akhir al-iltifat, ketika dia sudah berakhir nengoknya. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu. Terus ketika untuk ke kiri assalamualaikum gitu. Ya. Wa yakunul iltifat bihaitsu yara man an yaminihi khaddahul aiman. Sampai minimal sampai gini. Nolehnya itu orang yang ada di sampingnya itu melihat jidat, karena di jidatnya. Ya. Orang yang di samping kanannya melihatnya. Kelihatan, minimal gitu dah, walaupun enggak mentok-mentok banget enggak apa-apa, yang penting seolah-olah yang di samping kanan itu ngelihat ini jidatnya kelihatan. Ya. Thumma yusallimu taslimata tsaniyata mustaqbilal qiblati fil ibtida'. Sama, ke kiri juga sama kayak tadi. Dimulai dari ketika kepala muka itu masih menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, ya. Dan enggak harus lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaahnya lama banget ini. Terus ini dulu. Enggak ngucap. Jemaah belakang lagi udah belum ya dia? Ngeliatin, lah udah balik badan.
Kenapa ada kayak gitu? Kan ada kan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Ada nggak pernah nggak gitu Pak? Lah kita yang nunggu di belakang, di soft belakang. Itu imam udah apa belum ya? Jemaah depan pada udah noleh salam 2 kali. Kok nggak kedengaran salam kedua? Nah itu karena apa? Anggapannya adalah salam kedua bukan fardu, bukan rukun gitu. Makanya nggak dijaharkan, nggak diucapkan olehnya. Gitu. Ada hadis yang dhaif yang menunjukkan salam kedua nggak dijaharkan, nggak dikeraskan. Ada, tetapi yang itu hadis dhaif. Dan juga kalau itu jadi imam itu akan menyulitkan makmum. Makmum menunggu salam kedua takut melampaui imam gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Iya. Ayo dikeprok Pak. Ayo. Jamnya dikeprok Pak. Oh bukan, tak kira jamnya mau dikeprok. Oh. Enggak mempan? Oh pawangnya itu? Subhanallah. Namun kemudian gini, dikatakan walau sallamat taslimataini tilqa'a wajhihi. Kalau misalnya dia mengucapkan kedua salam namun menghadap, yaitu tilqa' wajhi doang itu. Selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak nengok. Au an yamini faqat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Au an yasarihi faqat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab Syafi'i, satu kali aja mengucapkan itu. Misal, tilqa wajhi yaitu selesai assalamualaikum warahmatullahi. Enggak noleh sama sekali. Itu ajza'uhu, boleh dalam mazhab Syafi'i. Atau ke kanan doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sah dalam mazhab Syafi'i. Atau ke kiri doang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Namun jemaah ngedumel. Karena nunggunya lama, dikira salamnya 2 kali. Iya. Boleh coba nanti? Pasti bingung. Iya. Gitu ya. Namun dikatakan wa kana tarikan lis sunnah, tapi yang seperti ini meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Walau bada bil yasari kuriha wa ajza'ah. Kalau dia salam 2 kali, tapi dimulai dari kiri dulu, dimakruhkan. Kaget anak-anak aja kaget sama itu. Pak Amin kok kaget Pak. Kiri dulu makruh, namun sah salatnya. Ya. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang bingung jemaah yang belakang. Kidal nih. Rivaldo nih kayak kidal nih. Wa yushtaratu an yuqi'a as-salama fi halatil qu'ud. Disyaratkan dia mengucapkan salam itu pas lagi duduk. Iyalah. Iya, pas lagi duduk ya. Falau sallama fi ghairihi lam yujizhu atau lam yujzih. Kalau misalnya dia mengucapkan salam di pose selain duduk, maka tidak mencukupi. Bukan batal, tidak mencukupi. Tapi ketika dia menyengaja, wa tabtulu salatuhu in ta'ammad. Kalau dia sengaja salamnya itu bukan di posisi salat, maka batal salatnya. Gimana kok bisa kayak gitu? Aneh-aneh. Gimana? Enggak, kita enggak sedang bicara salat jenazah. Salat jenazah udah omongan lain itu. Kita bicara salat biasa. Gimana dia enggak lagi duduk, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia salat apa namanya? Isya. Imam salat Isya ini dia lupa. Kalau misalnya dia udah 4 rakaat, maka setelah sujud kedua di rakaat keempat, dia bangkit lagi ke atas.
bangkit berdiri lagi, kata jemaah, subhanallah. Karena kelebihan kan rakaat kelima. Maka kemudian pas lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jemaah yang di belakang kepada duduk. Lah, Ustadz gitu. Ini cara siapa nih? Duduk dulu atuh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka salamnya imam ini pas lagi diri belum cukup. Maka imam ini masih dalam salatnya, belum keluar dari salat. Karena apa? Dia mengucapkan salam tidak pada tempatnya, tidak pada posenya. Dan makmum jangan ikut. Nah, ini ilmunya. Jangan dulu ikut. Enggak, paham enggak, Pak? Iyalah, imam karena apa? Imam ini belum selesai salatnya. Karena mengucapkan salam ketika berdiri itu bukan tempatnya mengucapkan salam. Dia duduk lagi. Ya, kan tadi cerita gimana? Ini Isya jangan sampai terjadi nanti Isya ya. 4 ya udah kalau gitu Pak Haji aja yang imam lah biar nanti. Takutnya saya melakukan gitu. Rakaat keempat sujud kedua. Ya. Kemudian bukannya dia duduk tasyahud malah dia apa? Bangkit berdiri karena lupa ini rakaat kelima. Para jemaah bilang subhanallah. Maka imam di sini sadar, oh iya ya ini rakaat kelima. Wah, saya salah nih. Ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Disubhanallahin lagi sama jemaah. Subhanallah. Malah balik badan, diri terus sedikit. Iya. Malah istighfar dia. Lah makmumnya bingung karena imamnya ini kan belum selesai sholat sebenarnya. Karena dikatakan di sini falau sallama fi ghairihi lam yujzihu. Kalau misal dia salam bukan dalam pose duduk maka tidak sah salamnya. Berarti kan belum selesai sholatnya. Lah ini udah istighfar duluan tuh imam menghadap ke jemaah lagi. Dan jemaah masih pada kayak gini. Nungguin imam. Terus saling melihat saling jemaahnya ngeliatin malu. Imamnya juga lagi zikir ngeliatin. Nah, nampak pada belum selesai gitu. Polemik banget itu. Itu legenda mengatakan sampai subuh mereka masih kayak gitu. Gimana tuh? Ya, kalau itu terjadi. Ya mau gak mau kalau itu terjadi makmum salam sendiri udah. Gak mungkin makmum nunggu imam sadar. Dan gak mungkin ada makmum mengingatkan imam. Afwan Ustaz, tadi kajian kayak gitu, sekarang antum kayak gini, gimana Ustaz? Lah emang kenapa? Katanya jangan pas diri salam. Antum salam diri. Astagfirullah lupa. Lah lupa kan? Lupa. Tapi udah ngobrol. Udahlah. Skenario ini dihilangkan saja karena memusingkan juga. Anak aja yang bikin skenario ini pusing ada kajian kayak gini. Tapi kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadha khaddih." Saya melihat Rasulullah SAW salam ke arah kanan dan kiri sampai orang di belakangnya itu melihat yaitu putihnya, keningnya saking beliau betul-betul maksimal noleh-nolehnya. Wa yushtaratul muwalatu fih. Disyaratkan dua salam ini muwalat, berkesinambungan dalam salam. Yaitu dalam kalimat salamnya. Duna an yafsila baina kalimatihi fasilun tawil. Jangan sampai ada jeda antara kata-kata dalam salam dengan jeda yang panjang. Misalnya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu. Jemaah, wait a minute ini. Lama nunggu ya tuh. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang apa ini? Kalau mualat, kalau misalnya jedanya fasilnya tawil, maka ini apa? Tidak sah salamnya, belum keluar dari salat.
Tapi dikatakan dalam mazhab Syafi'i, wa taslimatul aula hiya al-fardu wal wajib. Salam yang pertama ini adalah yang fardu dan wajib dalam mazhab Syafi'i. Wa tanqadhi sholatu biha, dan salat itu selesai dengan salam pertama dalam mazhab Syafi'i. Ya. Sehingga dalam mazhab Syafi'i seseorang makmum kalau dia salam setelah imam salam pertama, maka enggak masalah. Itu konsekuensinya. Jadi imam bilang baru kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, antum langsung juga Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak nunggu salam yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan ini sah salatnya. Namun bagi ulama yang mengatakan bahwa saya salam itu dua, bukan cuma satu, maka harus nunggu salam keduanya imam. Dan itu pendapat yang selama ini anak pegang. Sekarang anak pegang. Dulu anak pegang pendapat yang salam sekali fardunya. Dulu. Masih di sini juga bahkan. Anak ngajar sini. Iya, sekarang anak lebih ke dua salam. Pendapat yang dua salam. Taib, hatta law ahdatsa ma'a tsaniyati lam tabtul salatuhu. Kalau misalnya dia berhadas ketika lagi salam kedua, maka tidak batal salatnya. Udah selesai soalnya. Dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kuntut, brot. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata yang belakang, "Woi, batal woi." Enggak apa-apa kan, saya mazhab Syafi'i gitu. Iyalah, enggak batal lah dalam mazhab Syafi'i. Kan udah selesai. Ya gitu. Ya, kita terusin lagi insyaallah setelah azan. Bismillah. Baik, apa ada pertanyaan di sini jemaah sekalian? Silakan yang bertanya. Silakan, Pak. Astagfirullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melafalkan salam itu disesuaikan dengan gerakan ya. Contohnya gini. Ketika Assalamualaikum, kumnya ada di pundak ataukah warahmatullahnya ada di pundak. Karena ada juga yang berpendapat bahwa Assalamualaikum pas kumnya itu ada di pundak. Apakah ada rincian atau ya, tata cara seperti ini sebenarnya bebas, Pak. Cuman ulama merincikan yang tadi ini yaitu warahmatullah akhir kalimatnya itu setelah di pundak. Itu hanya untuk menertibkan ya gerakan gitu loh. Tetapi itu bukan suatu kewajiban, dan bahkan kalau disebutkan tentang sunnah apakah seperti itu persis, ya enggak harus enggak sunnah juga, Pak. Begitu loh. Karena ibrahnya itu bukan di tepat atau tidaknya as dengan kum atau wa barakatuh atau gimana, bukan di tepatnya harus tepat di pundak atau enggak, itu enggak usah terlalu mendetail dalam masalah itu. Melainkan ibrahnya adalah yang terpenting kita ucapkan salam sesuai dengan bagaimana Nabi SAW. Karena memang dalam hadis yang tadi Sa'ad bin Abi Waqqas sampai kelihatan kening kanannya, sampai kelihatan keningnya gitu loh. Itu menunjukkan bukan akhir dia kapan selesai kum atau wabarakatuh. Bukan, ini hanyalah ijtihad ulama aja untuk menertibkan, untuk merapikan. Ya sehingga kalau misalnya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu juga nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Makanya kata ulama tadi, kalau misalnya dia cukup sekali saja noleh kanan, itu nggak masalah. Ya begitu. Bahkan nggak noleh aja nggak masalah. Karena nolehnya ini bukan suatu kewajiban, memang sunnah, betul sunnah. Nabi SAW melakukannya, menoleh itu, dan Nabi menoleh 2 kali. Ini yang memperkuat mazhab Hanbali bahwasanya salamnya itu 2 rukun, dua-duanya nggak dipisahkan satu gitu loh. Tapi mazhab Syafi'i dan jumhur punya dalil lain. Seperti itu, Pak. Jadi tidak terlalu diketatkan harus kum assalamualaikum. Gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Boleh kayak gitu, silakan. Satu lagi kan, ketika mulai salam menghadap kiblat. Apakah yang kedua juga harus wajah kita ke kiblat dulu gitu? Apakah yang apa? Yang salam yang kedua. Itu tata caranya, tata cara yang dianjurkan ulama. Kalau misalnya nggak begitu nggak apa-apa.
Gitu loh. Ya, jadi artinya kalau misalnya nyambung terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak masalah. Baik, Mas. Cuman supaya lebih rapih lah aja gitu, Mas. Iya, begitu wallahu a'lam. Ya. Bismillah. Barakallahu fiik. Wah. Ustaz, salam yang pertama itu tentang lafaznya harus sama kah atau yang kedua itu ada pengurangan, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Anda pernah dengar kayak gitu juga, Ustaz? Iya, ada dalil yang menunjukkan lafal pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Ada yang kayak gitu. Untuk rinciannya itu ana tidak hafal. Tetapi tidak harus plek sama jumlah lafalnya. Maksudnya ya tadi ada riwayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Enggak harus dua-duanya sama lafal. Maksudnya enggak harus dua-duanya komplit gitu. Ya, enggak harus. Karena dalam fikih Syafi'i juga minimal adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Tapi orang nanti kira ya Waalaikumsalam ya. Assalamualaikum. Itu Indonesia itu jangan. Kalau kayak gitu jangan. Karena apa? Karena itu malah sholatnya nggak cukup itu untuk salat, karena dia menambahkan huruf waw. Assalamualaikum. Karena apa? Assalamualaikum. Kum ini antara kaf dengan mim itu kan ada huruf waw. Iya, mad arid li sukun ya. Kalau ditajwidkan itu bisa 4 atau 6 harokat itu. Assalamualaikum. Ini kayaknya udah mau ngemis ini kayak ini. Bukan salam ini. Itu malah tidak sah sebagai salam. Kenapa? Karena ada tambahan lafal yang tidak ada dalam bahasa Arab. Iya gitu, Pak. Artinya udah berubah karena ini lafal salat. Beda kalau misalnya kita doa salam biasa. Assalamualaikum. Itu sah sebagai salam. Emang sih itu doa betul, doa harus baik ya. Cuman ini bukan rukun salat sehingga tidak seketat salat gitu loh. Ya. Beda misalnya antum baca Quran dalam rangka tilawah dengan baca Quran dalam rangka ceramah misalnya, Anda lagi baca aja dalilnya. Itu enggak harus dengan tajwid pas Anda baca kayak biasa ini. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul a'udzu birabbin nas. Salah ini kalau dalam tilawah salah baca kayak gini. Qul a'udzu birabbin nas. Itu tilawah. Tapi kalau Anda dalam ini Allah Ta'ala berfirman qul a'udzu birabbin nas. Ini ya cuman pembacaan biasa saja. Maka sah sebagai pembacaan lafal ayat. Tapi kalau emang mau tilawah beneran, enggak boleh baca kayak gini. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Enggak boleh membaca sembarang kayak gini. Iya. Enggak tartil. Begitu juga dalam salat official. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini jemaah merinding nih. Iya, bukan masa tajwidnya, Pak. Jemaah ketakutan, ini kok serem gini ya salamnya nih ya. Gitu. Karena kum. Dan di kita itu nada seperti ini, nada pengemis. Iya. Gitu. Jadi gak enak. Ini kayaknya apa? Udah hari Kamis mau Jumatan ya kayaknya nih. Ini yang biasa ngompreng di depan masjid besar nih kayaknya nih. Gitu. Ya, jadi itu tidak keluar dari sholat. Ya, fadal. Ya. Waktu itu kami sholat sudah merapikan barisan di depan sini. Nah, kebetulan di pojok ada 1 kosong di pojok. Nah, habis itu ada jamaah 2 datang dan itu yang lebih afdol jamaah yang 2 ini yang 1 ke depan sehingga yang 1 sholat sendiri di belakang atau dia menemani sahabatnya yang di belakang itu. Taib. Ayakum. Jadi konteksnya shaf pertama masih ada kosong buat 1 jemaah. Sekarang ada 2 orang jemaah datang. Apakah yang lebih afdol?
Satu ngisi, satu mulai sholat di sini, atau dua-duanya sholat di sini? Itu pertanyaan kita. Ini sebenarnya nanti akan kembali ke masalah khilaf di antara ulama. Apakah sah sholatnya orang yang ada di shaf berikutnya sementara shaf sebelumnya belum dilengkapin? Itu dulu, kita ke situ dulu. Sebagian ulama berangkat dari sebuah hadis Nabi SAW yang menunjukkan hal ini, mengatakan tidak sah sholat orang yang di shaf berikutnya sementara dia tahu shaf sebelumnya itu masih ada kosong. Ini pendapat sebagian ulama, tidak sah sholatnya di belakang itu. Bagi yang tahu. Enggak, sebentar. Kalau misalnya orang itu tahu, ya dua-duanya tahu ya. Atau satu orang tahu. Jadi orang datang nih, satu orang doang. Dia tahu nih sana tuh kosong, dia bisa, dia bikin shaf baru, enggak sah sholatnya kata sebagian ulama. Enggak sah sholatnya. Dan juga orang-orang yang siapapun yang tahu dan dia enggak mengisi di situ, itu sebagian ulama mengatakan tidak sah. Namun wallahu alam pendapat yang lebih mudah-mudahan lebih benar insyaallah wallahu alam adalah salatnya tetap sah, hanya saja orang yang mengetahui ini berdosa. Nabi SAW mengatakan man wasalahu wasalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf maka Allah sambung dia dengan pahala dan rahmatnya, dan siapa yang memotong saf maksudnya memutus maksudnya enggak menyambung, maka Allah tidak sambung dia dengan rahmat, dengan pahala Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang memahami bahwasanya ini membuat salat dia terputus, qata'. Qata' itu cut itu terputus, potong. Enggak sah salatnya orang yang tahu di depannya itu udah ada kosong, dia malah bikin sendiri atau malah ikutan dengan saf yang baru. Begitu. Nah, yang tadi gimana? Yang tadi adalah satu isi, satu boleh langsung masuk. Langsung bikin saf baru dan udah mulai sholat. Sebagian ulama mengatakan yang satu isi, yang satu nunggu jemaah lain untuk mengadakan adanya lebih dari satu untuk menjadi saf. Karena tidak boleh sholat sendiri di belakang para saf. Namun wallahu alam pendapat yang lebih tepat wallahu alam adalah dia mulai aja sholatnya tanpa harus menunggu jemaah lain, apalagi kalau kemungkinan tidak ada jemaah lain. Kok enggak datang jemaah, selesai sholat, udah selesai sholatnya. Ya, gara-gara nungguin jemaah. Ya, temennya yang tadi udah masuk ke saf lain, udah selesai sholat, ente sih nggak temenan di sini. Lah kenapa saya kan ngisi saf? Berantem akhirnya. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi lanjut aja. Ya, Pak Amin. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ini orang yang seharusnya sujud sahwi. Ya. Cuman dia udah kadung salam. Apakah selesai sujud sahwi dia mengucapkan salam lagi? Enggak. Dia sujud sahwi aja lagi. Sujud sahwi aja setelah salam. Karena tadi lupa. Ya udah sujud sahwi aja. Enggak perlu salam lagi. Ya. Tapi itu kembali ke sujud sahwi yang mana dulu? Ya, itu nanti ada rinciannya yang Anda belum bisa hafal ini sujud sahwi rinciannya. Apakah sebelum salam atau setelah salam, rincian kan ada sendiri itu, Pak. Namun wallahu alam karena dia udah lupa dan udah selesai salam dengan sah, maka dia sujud sahwi setelah salam. Begitu, Pak. Itu yang zahir diana seperti itu, yang tampak diana seperti itu. Wallahu alam. Oke. Ya, kita ya. Ibu-ibu? Ibu-ibunya ada enggak orangnya? Ada pertanyaan enggak ibu-ibu? Emang ada ibu-ibu dah? Oh. Tadi yang dagdug itu ibu-ibu? Apa anak-anak? Oke, ya udah kalau memang ada pertanyaan dari ibu-ibu kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.